Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Santo Fransiskus Assisi gelar Dies Natalis ke-48 bersama komunitas Dewan Guru dan Pegawai di lingkungan YPPK Sekota dan Kabupaten Jayapura di Pantai Wisata Hamadi, Senin 22 Agustus 2022. Perayaan HUT Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Santo Fransiskus Assisi telah dimulai dengan berbagai kegiatan dan lomba, diantaranya seminar bagi guru dan pegawai di lingkungan YPPK, serta lomba tari Nusantara dari masing-masing sekolah, dan puncak perayaan HUT YPPK ke-48 dirayakan lewat ibadah syukur yang dilaksanakan oleh komunitas Dewan Guru dan Pegawai di lingkungan YPPK. Dengan mengusung tema berjalan bersama mewujudkan pendidikan YPPK yang mandiri dan misioner, kegiatan ini diawali dengan ibadah syukur atas Dies Natalis ke-48 yang dipimpin Pastor Dr. Andes Januarius Theophilus Matopayo, MA, yang biasa disapa Pastor Yanyo, selaku pengawas YPPK Provinsi Papua Jayapura. Dalam khotbahnya, Pastor Yanyo mengingatkan bahwa para pendidik harus memberi teladan kepada anak didiknya, bukan hanya mengajar, mentransfer ilmu kepada anak didik, namun yang terpenting adalah mendidik, membina dalam rangka membentuk diri seutuhnya, memiliki karakter dan kepedulian sosial yang kuat untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas, mandiri dan misioner. Setelah 2 tahun lebih kita terkurung masing-masing di sekolah. Ditambahkan Yanyo, YPPK juga harus membina kerjasama yang baik antara mitra kerja, guru maupun orang tua agar visi YPPK dapat terwujud. Kegiatan yang dihadiri oleh Wali Kota Jayapura yang diwakili Asisten 2 Setda Kota Jayapura, Direktur Eksekutif YPPK Fransiskus Assisi, Ketua Badan Pengawas YPPK Fransiskus Assisi Jayapura Provinsi Papua, pimpinan BRI, pimpinan PT Erlangga, anggota DPRD Kota Jayapura Komisi B, Direktur PT AMA, para guru dan pegawai yang ada di lingkungan YPPK Sekota dan Kabupaten Jayapura. Pada acara kita yang berikutnya. Selanjutnya, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan menyanyikan Mars YPPK. Dalam sambutannya, Sylvester Lobia selaku Direktur Eksekutif YPPK Fransiskus Assisi mengatakan, perjalanan YPPK menjadi perjalanan yang panjang di mana YPPK hadir di Papua jauh sebelum Indonesia ada dan pendidikan Katolik sudah ada. Karena perjalanan panjang itulah YPPK telah menghadirkan banyak orang-orang Papua hebat di segala bidang. Ditambahkan Silvo bahwa pendidikan YPPK adalah mandiri, artinya mandiri dari sisi kelembagaan maupun sisi pembiayaan, menjadi tolak ukur YPPK yang hebat kemudian hari. Pendidikan YPPK adalah pendidikan dari dan untuk umat, makanya kemandirian YPPK merupakan dukungan dan support dari masyarakat sendiri. Direktur YPPK juga memberi apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah daerah baik kota maupun Kabupaten Jayapura, serta orang tua murid sebagai pengguna jasa pendidikan yang selalu mendukung pendidikan YPPK di tanah Papua ini,
dan YPPK di kota dan Kabupaten Jayapura mendukung program pemerintah menjadikan pendidikan di kota dan kabupaten sebagai barometer pendidikan di tanah Papua. Oleh karena itu pada momen yang berbahagia ini, momen yang penuh sukacita, kami menyampaikan apresiasi penghargaan untuk pemerintah daerah Provinsi Papua, Kota Kabupaten Jayapura, dan juga adalah para orang tua murid sebagai pengguna jasa pendidikan yang selama ini telah bekerja sama memberi kontribusi yang luar biasa untuk YPPK. Dan kami di wilayah Kota Kabupaten Jayapura merasa siap untuk ikut ambil bagian dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk mendukung program pemerintah Kota Kabupaten Jayapura menjadikan pendidikan di Kota Kabupaten Jayapura sebagai barometer pendidikan di tanah Papua. YPPK pasti bisa. Dalam sambutan penjabat Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Asisten 2 Bidang Pembangunan Setda Kota Jayapura mengatakan, YPPK telah hadir untuk mengabdikan diri di bidang pendidikan serta agama, memberikan ilmu dan pengetahuan yang baik bagi generasi emas Papua yang takut akan Tuhan di negeri matahari terbit Portomai di Kota Jayapura. YPPK juga telah menanamkan dasar yang baik dan kuat bagai benih yang jatuh di lahan yang subur, tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Pemerintah Kota Jayapura juga memberi apresiasi kepada YPPK sebagai sebuah yayasan pendidikan dan agama yang mengatur ritme dan strategi yang menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan pendidikan, juga akan keberhasilan yang diraih YPPK. Wali Kota Jayapura berharap YPPK akan terus berjuang mencetak prestasi gemilang bagi siswa didiknya baik di kota dan kabupaten, bahkan nasional dan internasional, namun juga memiliki akhlak yang baik, memiliki iman dan karakter Kristus pada setiap anak didik yang belajar di YPPK ini, cakap, kreatif, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemurahan Allah bagi kita semua. Atas kasih dan rahmat-Nya, kita hadir di sini dalam keadaan sehat pada perayaan syukur Hari Ulang Tahun YPPK Fransiskus Asisi Jayapura, Provinsi Papua yang ke-48 tahun. Karena itu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan penyertaan-Nya, walaupun di tengah badai pandemi COVID-19 yang belum Dalam kemeriahan HUT Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Santo Fransiskus Asisi ke-48 tahun, nampak semangat para komunitas, dewan guru dan pegawai ditandai dengan beraneka ragam tagline atau yel-yel yang telah disiapkan masing-masing sekolah. Salah satunya nampak dari peserta guru-guru dari SD YPPK Gembala Baik AB Pura. Dengan mengenakan seragam dan topi yang seragam berwarna pink, semua guru-guru dan pegawai SD YPPK Gembala Baik turut memeriahkan perayaan HUT YPPK ke-48 melalui yel-yel sebagai ungkapan selamat atas 48 tahun Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik yang ada di tanah Papua. Baik, dalam rangka tahun YPPK yang ke-48, kami para guru dari kepala sekolah, guru serta security hingga segala tenaga pendidik, kita berharap YPPK semakin jaya, semakin bisa melayani dengan hati dan dilandaskan oleh kasih Kristus. Itu kami berdoa selalu supaya YPPK semakin jaya. Selamat ulang tahun YPPK yang ke-48. Baik, sekali lagi selamat pagi dan selamat datang. Kemeriahan bukan hanya ditunjukkan oleh tim guru-guru SD YPPK Gembala Baik AB Pura. Ada juga beberapa kepala sekolah yang bernaung di YPPK Santo Fransiskus Asisi turut memberikan doa dan harapan di hari ulang tahun YPPK ke-48 ini.
Yayasan YPPK Santo Fransiskus Assisi Jayapura semakin mantap, semakin hebat, dan semakin diminati oleh masyarakat, serta dapat lebih menciptakan generasi muda yang bermanfaat, terutama di Papua. Selamat ulang tahun bagi YPPK Santo Fransiskus Assisi yang ke-48. Sebagai ungkapan syukur atas HUT YPPK Santo Fransiskus Assisi ke-48 tahun, sejumlah panitia yang tergabung dalam komunitas Dewan Guru dan Pegawai menyiapkan tumpeng dan kue ulang tahun sebagai simbol ulang tahun Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Santo Fransiskus Assisi ke-48 tahun. Direktur Eksekutif dalam kesempatan ini membagikan kue ulang tahun kepada Asisten 2 Bidang Pembangunan Setda Kota Jayapura, Ketua Badan Pengawas YPPK Santo Fransiskus Assisi, anggota DPRD Kota Jayapura, dan tak terlewatkan berbagai sponsor yang telah turut berpartisipasi sebagai sponsorship dalam rangkaian seremonial ini, diantaranya pimpinan PT Erlangga, pimpinan BRI, dan pimpinan PT AMA. Acara HUT YPPK ke-48 tahun semakin meriah ketika dilanjutkan dengan berbagai door prize yang telah disiapkan oleh panitia berupa dispenser, rice cooker, kompor gas, sampai dengan door prize utama yaitu 2 buah kulkas. Nampak seluruh komunitas Dewan Guru dan Pegawai menikmati acara ini dan tidak beranjak dari tempat duduk masing-masing menanti nomor door prize yang keluar. Acara yang sederhana namun penuh kekeluargaan ini ditutup dengan jamuan kasih bersama. Selamat ulang tahun Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Fransiskus Assisi. Semoga pendidikan Katolik semakin maju dan menjadi barometer pendidikan di tanah Papua.